Inilah deretan kejutan di balik status baru Ruben Onsu sebagai tersangka. Selain Ruben sempat curhat syok kepada Minola Sebayang sang pengacara, Ruben juga mengalami kerugian fantastis 100 miliar rupiah. Benarkah terpukul karena dikhianati orang yang dipercaya? Baru-baru ini Ruben bahkan menggandeng Henry Kurnia Adi sebagai pengacara baru. Ada apa gerangan? Sementara Ruben Onsu berusaha berjuang sendiri di tengah terjangan sederet masalah yang datang bertubi-tubi, sutradara Aditya Gumai sang sahabat justru mengungkap bahwa Ruben masih memiliki banyak aset mahal untuk menutupi masalah keuangan yang sedang dihadapi. Lantas, mengapa Aditya Gumai mengulik bahwa keuangan hingga hutang yang dilakukan Ruben justru untuk orang lain? Lantas, siapa pula sosok berinisial P yang melaporkan Ruben ke Polres Jakarta Selatan dan pengusaha berinisial DM hingga membuat Ruben ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, diguncang masalah serius, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan, artis Ruben Onsu tak menunjukkan gelagat sedih, apalagi terpuruk. Ruben masih melakukan siaran live di sosmed dengan wajah mengumbar senyum. Padahal ketika ditemui tim Intens, Minola Sebayang sang pengacara mengungkap bahwa Ruben bahkan berusaha menyelesaikan masalahnya seorang diri. Bukan tanpa alasan, jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka akibat pelaporan seorang oknum berinisial P ke Polres Jakarta Selatan, Ruben pernah diguncang cobaan yang lebih pahit. Bagaimana tidak, jika kali ini korban berinisial DM diduga mengalami kerugian 3,5 miliar rupiah, Minola justru mengungkap Ruben pernah menderita kerugian fantastis hingga 100 miliar rupiah. Hanya gara-gara Ruben dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Masalah waktu dan periode itu Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya, biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben. Belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian ya, Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya gitu ya, jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya, kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben gitu ya. Dia ditahan, diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi. Karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang dia harus tanggung. Tapi meski tegar dan berjuang sendiri, namun Ruben Onsu tak bisa menutupi batinnya yang sempat terguncang. Sampai-sampai Ruben pun sempat curhat kepada Minola sang pengacara bahwa dirinya kaget dan syok karena ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Pertama, saya lawyernya Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya. Dan terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan
banyak orang ya di media sosial juga itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi. Ironis, baru saja merayakan ulang tahun, tapi di bulan yang sama pula, Ruben Onsu diguncang masalah yang datang bertubi-tubi. Bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Belum kering konflik pelik antara dirinya dengan Sarwenda sang mantan yang berujung panasnya sidang gugatan hak asuh anak, kini Ruben harus menghadapi guncangan masalah baru, yakni kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Tapi alih-alih terpuruk, Ruben konon menolak bantuan dan bahkan meminta Minola Sebayang untuk konsentrasi saja dengan masalah gugatan hak asuh anak yang baru saja lepas dari tahap mediasi, sehingga mulai memasuki babak serius persidangan. Tapi karena dua peristiwa yang beruntun ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan lubang yang besar yang harus ditutupi, ini yang mungkin membuat dia jadi agak sedikit mengalami gangguan dan kesulitan ya. Itu yang disampaikan oleh Ruben. Tapi meskipun demikian, dia tetap ingin menanggung semua hal itu sendiri. Dia hanya ingin kesedihan itu biarlah dia yang rasakan. Dia ingin semua hal-hal yang baik itu dia bisa berikan kepada semua orang, dan itulah Ruben seperti apa yang dia sampaikan itu kan gitu ya. Nah, jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Dan mengejutkan, menghadapi sendiri persoalan hukum yang membuat dirinya menyandang status tersangka untuk pertama kalinya dalam hidup, Ruben justru tak berusaha mengelak dari masalah. Alih-alih menyangkal, pada akun medsos pribadinya, Ruben bahkan menorehkan permintaan maaf kepada publik. Dalam permintaan maafnya tersebut, Ruben menulis seperti ini. Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar belakangan ini, saya memohon maaf atas situasi yang ada. Selama proses ini berjalan, saya juga sudah berupaya melakukan tabayun melalui teman kami. Namun, memang belum menemukan titik temu. Ini bukan bermaksud membenarkan diri. Selama proses ini berjalan, saya juga sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti. Bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dari dengan apa yang sebenarnya terjadi. Proses tersebut tentu telah menyita cukup banyak waktu dan melibatkan banyak pihak. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Dan permintaan maaf Ruben Onsu itu pun menggulirkan babak kejutan baru. Pasalnya hari Minggu kemarin, di mana banyak orang sedang menikmati hari libur, Ruben justru sibuk mengatur strategi dengan menggandeng pengacara baru. Ruben Onsu resmi mempercayakan dan menunjuk John L. B. F. Lovierem dalam menangani perkara hukum yang sedang berproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Roda nasib Ruben Onsu yang sedang berada di titik bawah oleh ujian yang datang bertubi-tubi mengulik sang sahabat Aditya Gumai untuk angkat bicara. Lantas, mengapa Aditya Gumai mengutas hasil kerja keras hingga hutang miliaran rupiah Ruben justru tidak dinikmati oleh Ruben, melainkan untuk orang lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Nasib Ruben Onsu yang kini bak sudah jatuh tertimpa tangga, turut mengulik sutradara Aditya Gumai untuk angkat bicara. Sebagai sahabat yang sudah puluhan tahun mengenal Ruben, Aditya Gumai mengulik bahwa Ruben adalah pribadi yang sederhana. Sehingga jika untuk dirinya sendiri, Ruben cukup menghabiskan uang senilai 10 juta rupiah untuk biaya hidup. Tak pelak kini, ketika Ruben bisa tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah, Aditya pun yakin bahwa uang yang membengkak miliaran rupiah tersebut tak digunakan Ruben untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya ya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia ya, kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben. Tapi sebagai sahabat yang mengenal Ruben, Aditya Gumai yakin kalau Ruben tetap akan bisa menghadapi semua ujian pahit yang saat ini sedang bertubi-tubi menimpa dirinya, bukan tanpa alasan. Sebagai sahabat yang sudah mengenal Ruben sejak usia 15 tahun, Aditya Gumai yakin Ruben memiliki banyak aset mahal yang bisa digunakan sebagai kartu as Ruben jika mengalami kesulitan. Hanya saja, menjual aset memang membutuhkan waktu. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi, Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu, termasuk yang tadi dibilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu, dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Lantas, siapakah pihak DM yang diduga menjadi korban hingga membuat Ruben Onsu menyandang status tersangka? Mengapa Ruben gagal mengusahakan tabayun dengan DM? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Nasib Ruben Onsu yang kini untuk pertama kalinya dalam hidup menyandang status tersangka menjulangkan teka-teki babak baru. Bagaimana tidak, baru kali ini Ruben menghadapi kasus hukum pidana hingga ditetapkan sebagai tersangka meski Ruben sudah berusaha melakukan tabayun dengan pihak terkait. Yang tak pelak, mengulik misteri tentang siapa sosok berinisial P yang telah melaporkan Ruben ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Bahkan sosok berinisial DM yang dikuak pihak kepolisian sebagai korban kasus yang dilaporkan sejak tahun 2025 itu pun hingga kini tak pernah muncul di hadapan publik untuk menuntut ataupun mengeluhkan tentang Ruben. Siapa sebenarnya sosok berinisial P dan DM yang memperkarakan Ruben hingga menjadi tersangka? Mengapa Ruben gagal mengusahakan tabayun dengan DM? Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya itu tersangka. Sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.